di wilayah Mekah di dekat Mina. Itu ada masjid. Masjidnya nggak besar. Di Masjid Aqabah. Itu untuk mengenang peristiwa terjadinya Bai'ah Aqabah yang pertama dan yang kedua, dan dari sanalah kemudian Madinah menjadi tempat yang kondusif Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, karena mereka ini siap untuk melindungi. Nah, yang menarik adalah padahal Rasulullah belum pindah ke Madinah, tapi isi bait ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kaitan dengan soal kekuasaan dan apa yang menjadi hak seorang penguasa dan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang rakyat. Karena isi baiatnya itu untuk mendengar dan taat pada penguasa, pada walatul amri, waliul amri. Padahal sementara Madinah itu Rasulullah belum hadir di situ. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan, mendidik para sahabat bagaimana kehidupan sosial politik itu mereka harus memposisikan diri secara pas dan tepat. Apa yang menjadi kewajiban rakyat dan apa yang menjadi kewajiban seorang pemimpin. Dan itu kemudian direalisasikan begitu Rasulullah pindah ke Madinah. Bai'ah itu nilai-nilainya semua direalisasikan oleh sahabat. Termasuk bai'ah ini tidak hanya untuk kemudian mengimani, tapi juga memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan dakwah yang dilakukan. Dalam hadis ini ada beberapa aspek hukum, ya. Ini aspek fikih yang berkaitan dengan ketaatan kepada imam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kapan dibolehkan untuk keluar dari ketaatan itu. Berkaitan dengan persoalan yang pertama, jumhur ulama itu sepakat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya. Mereka sepakat para ulama bahwasanya taat pada ulil amri, ya, itu adalah wajib. Fi kulli zamanin wa makanin, pada setiap zaman dan tempat, baik dalam keadaan yang lapang atau dalam keadaan yang sempit, keadaan yang disukai atau keadaan yang dibenci. Dan keluar dari ketaatan itu hukumnya adalah haram. Tapi membahas ini harus utuh loh ya, utuh, harus utuh. Tidak boleh sepenggal-sepenggal, karena ada beberapa pihak itu modelnya itu model murji'ah. Ada kelompok sempalan itu namanya murji'ah. Urusannya dengan penguasa itu taat banget. Tidak peduli penguasanya itu berbuat kemungkaran atau tidak. Mereka membisu, yang penting harus taat pada penguasa. Ini aliran murji'ah yang bablasan, karena hanya mengambil sebagian dari tuntunan Nabi dan membuang sebagian tuntunan Nabi. Karena termasuk perkara-perkara yang sudah saya bahas atau yang pernah kita bahas pada sesi sebelumnya, amar ma'ruf nahi munkar ini kan bagian dari unsur yang penting dalam kehidupan sosial politik untuk bisa menciptakan stabilitas. Untuk bisa menciptakan stabilitas. Stabilitas apa? Umat dan sampai penguasanya itu tetap konsisten di atas jalan kenabian, di atas jalan kebenaran. Penguasa berhak untuk ditaati, rakyat punya kewajiban untuk mentaati, tapi sekaligus juga seorang penguasa itu punya hak untuk dinasihati dan rakyat punya kewajiban untuk menasihati. Yang disebut dengan muhasabah lil hukam, yakni mengkritik atau mengoreksi penguasa. Itu perkara yang masru'. Ya, contoh misalkan di Indonesia, kalau penguasanya itu zalim, kemudian semua pada jadi setan bisu. Alangkah rusaknya negara ini. Yang sudah ada yang mengkritik aja tetap saja bisa rusak, apalagi tanpa ada kritik atau kemudian nasihat kepada seorang penguasa. Yang lebih parah lagi kalau kemudian para ulamanya itu dengan lesannya bukan untuk menasihati penguasa, tapi untuk menjilat penguasa. Karena mereka takut kalau dia menasihati penguasa bisa dibunuh, bisa dimatikan ekonominya, bisa dirusak reputasinya. Akhirnya kemudian perkara yang hak itu terpendam dalam hati, tidak pernah kemudian terungkapkan. Sementara dalam baiat tadi disebutkan untuk mengatakan perkara yang hak
La nakhaufu fillah laumatal laim, tidak ada rasa takut dengan celaan dari orang-orang yang mencela, karena sebab di atas kebenaran atau mengatakan kebenaran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali penjelasan dari Ibnu Qudamah ini, jumhur ulama itu berisma ketaatan pada ulil amri penguasa itu wajib fi kulli zamanin wa makanin, di sepanjang masa dan di sepanjang tempat, dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang sempit, keadaan yang dia sukai atau tidak, dan tidak dibolehkan keluar dari ketaatan itu karena diharamkan. Kalau orang itu keluar dari ketaatan maka bisa termasuk kategori bugot. Bugot itu seperti orang yang memberontak. Maka hukum bugot itu ada ketetapannya, yakni diperintahkan untuk diperangi dan diberikan hukuman sampai pada hukuman mati. Nah, bagaimana kemudian kalau imam atau penguasa itu jur, penguasanya itu fasik, berbuat kezaliman, berbuat kefasikan. Contoh misalkan penguasanya tukang minum khamr misalkan, atau penguasanya ketahuan tukang main judi, atau kemudian ketahuan penguasanya itu tukang main zina misalkan. Perkara-perkara yang mungkar semua dilakukan. Dan banyak informasi yang kemudian masyarakat bisa akses, ya, dan tahu bahwa penguasanya seperti itu. Apakah boleh kemudian keluar dari ketaatan seperti ini? Maka penjelasan Ad-Dawudi, ya, ini dijelaskan bahwasanya kalau ada penguasa yang jur seperti ini, jika kemudian mampu untuk melepas ketaatan tanpa menimbulkan fitnah dan juga tidak menimbulkan kezaliman, maka itu diwajibkan. Tapi jika tidak, maka kewajibannya adalah bersabar. Ini pilihan. Ya. Atau kemudian sebagian juga mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Sekalipun penguasanya itu adalah fasik, tidak boleh melepas ketaatan. Dan berbeda lagi kalau kemudian kondisinya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, kalau kalian melihat itu adalah kufran bawahan, kufur yang nyata-nyata. Misalkan penguasanya kaum muslimin murtad, ya, murtad. Atau seperti kasusnya kalau kita kilas balik pada masa pemerintahan Turki Utsman, begitu diruntuhkan, diambil alih oleh seorang Mustafa Kamal, maka Mustafa Kamal sekalipun zahirnya seorang muslim, begitu dia kemudian mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala, membuang hukum Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perbuatan yang kufran bawahan, kekufuran yang nyata yang tidak perlu lagi takwil. Tidak perlu lagi yang takwil. Pada masa Mustafa itu masjid itu kemudian banyak yang ditutup, azan juga dilarang, Quran juga cetakannya sudah tidak boleh lagi dicetak dengan bahasa Arab, azan dirubah menjadi bahasa Turki dan sebagainya. Banyak sekali hukum-hukum, semua hukum Islam semua dihapus, diganti dengan hukum sekuler, diadopsi dari Eropa dan sebagainya. Ini adalah kufuran yang nyata. Maka saat itulah sebenarnya menjadi kewajiban bagi kaum muslimin itu untuk melepas ketaatan dirinya terhadap penguasa. Tidak boleh lagi kemudian dia taat. Ini mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwasanya ketaatan itu adalah ketaatan kritis. Pengertian ketaatan kritis, ketaatan itu ada rambu-rambunya. Selama penguasanya itu ada di jalan yang benar, maka dia tetap punya hak untuk ditaati oleh rakyatnya. Tapi begitu dia maksiat pada Al-Khaliq, apalagi dia kufur, maka tidak ada lagi kewajiban taat dari rakyat pada dirinya. Mafhumnya, pengertiannya, ketika Rasulullah itu melarang agar tidak la nunazzi'u, dalam hadis itu disebutkan, yakni an la nunazzi'al amra ahlah, tidak boleh mengambil alih kekuasaan. Itu menjadi boleh ketika kemudian dalam kondisi kufran bawahan. Tapi nek cuman fasik begitu ya sudah dinasihati. Kalau kemudian dinasihati kelihatannya bisa melahirkan mudarat lebih besar,
kemudian dia bersabar. Kemudian dia bersabar. Nah, bersabarnya itu bukan kemudian diam loh ya. Dalam konteks perubahan, menciptakan keadaan lebih baik, sunatullahnya Allah itu mewajibkan seorang hamba itu untuk ikhtiar. Ya contoh misalkan sampean kalau pengen melahirkan seorang kepala desa yang baik, prosesnya itu diikhtiarkan. Ada proses yang harus diikhtiarkan. Mulai dari ketentuan aturan-aturan syarat dan sebagainya, atau kemudian dari syarat proses dari awal pencalonan seperti apa. Ini proses. Mustahil sampean pengen punya lurah yang baik, tapi kemudian tidak menempuh proses yang bisa menyaring dan munculkan penguasa yang baik. Nah, kalau dalam skala yang lebih besar kita bicara tentang demokrasi ya jauh panggang dari api istilahnya. Jangan terlalu berharap dengan sistem hari ini bisa melahirkan seorang penguasa yang betul-betul berkualitas. Jangan berharap.